Cak Perih nih pelan-pelan saja. Hehehehe. Iya Bu, maafin Jaka ya. Assalamualaikum semua. Berjumpa kembali di channel Bibir Senja. Sebelum kisah ini merambat ke titik-titik sensitif, pastikan lotion disimpan, tisu dilipat, dan posisi duduk nyaman. Kalau suara ini bikin jantung deg-degan, atau bagian lain mulai ikut tegang, jangan lupa like dan subscribe. Karena malam ini, imajinasi Anda akan kami ganggu perlahan dan dalam. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Rina. Usiaku 40 tahun. Tapi orang-orang masih sering mengira aku janda muda. Usia 30-an. Mungkin karena kulitku yang masih kencang, atau bentuk tubuhku yang, tak bisa aku pungkiri, masih jadi bahan lirikan di pasar. Aku bukan wanita yang gemar berdandan menor, tapi aku tahu caranya menampilkan daya tarik tanpa harus bicara terlalu banyak. Aku tinggal di ruko 2 lantai. Di atasnya tempat tidurku. Di bawahnya toko sembako warisan orang tua. Sejak menikah dengan Bram 10 tahun lalu, aku yang mengurus semuanya. Sementara Bram, dia makin hari makin sibuk entah kemana. Katanya bisnis, katanya kerja. Tapi aku tahu, dia lelah. Bukan cuma secara fisik, tapi juga batin. Termasuk padaku. Kami sudah lama tak saling menyentuh. Sudah lama juga aku merasa seperti hidup sendiri. Sampai suatu hari datanglah dia. Namanya Jaka. Umurnya 23 tahun. Baru saja putus dari pekerjaan sebelumnya. Dan melamar jadi buruh angkut di toko kecilku. Awalnya, aku tak begitu memperhatikan. Banyak anak muda yang bekerja lalu pergi. Tapi Jaka berbeda. Tubuhnya tegap. Kulitnya gelap dan basah peluh. Dan kalau dia tertawa, ada sesuatu yang membuatku bergetar. Entah karena gigi putihnya yang kontras dengan kulit sawo matang itu, atau lengannya yang kekar tiap kali ia mengangkat karung beras sendirian. Dan hari itu, aku turun dari lantai atas saat jam hampir zuhur. Toko sepi. Karyawan lain pergi makan. Dan di pojok ruang gudang kecil belakang toko, kulihat dia. Jaka. Duduk bersandar, bertelanjang dada. Keringat masih menetes dari lehernya. Matanya terpejam, napasnya teratur. Dan tubuhnya, Tuhan, terlalu indah untuk seorang buruh toko biasa. Aku berdiri di tangga. Diameter mataku menelusuri lekuk dadanya. Perutnya rata, lengannya bersinar oleh keringat. Aku bisa mencium samar bau tubuhnya dari situ. Bau keringat lelaki muda. Bercampur sabun mandi yang masih melekat dari pagi tadi. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Capek ya? Suaraku akhirnya keluar. Jaka membuka mata. Dia cepat-cepat berdiri, sedikit panik. Maaf Bu Rina, saya cuma duduk sebentar. Aku tersenyum. Gak apa-apa kok, santai aja. Aku juga sering capek ngelihat suami yang cuma tidur-tiduran. Dia tertawa kecil. Dan dalam tawanya itu, aku merasa ada sesuatu. Sesuatu yang pelan-pelan merayap di dalam diriku. Keinginan. Rasa penasaran. Mungkin juga rasa lapar yang sudah terlalu lama kutahan. Hari itu, aku kembali naik ke kamar. Tapi pikiranku tak tenang. Bayangan tubuh Jaka menempel di kepalaku seperti lem yang tak bisa dicuci. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun,
Aku tidur sambil membayangkan tubuh seorang pria lain. Pria yang jauh lebih muda. Pria yang kini bekerja di bawah atapku. Dan malam itu, aku menyentuh diriku sendiri. Diam-diam, dalam gelap, sambil membayangkan suara napas Jaka. Sudah 2 hari sejak kejadian itu. 2 malam aku tidur dengan gelisah, memeluk guling seolah tubuhnya. 2 pagi, aku menatap cermin, merasa seperti perempuan lain. Bibirku terlihat lebih merah. Pipiku bersinar. Bahkan bra yang kupakai hari ini, sengaja kupilih yang tipis dan membentuk sempurna di balik blus satin. Aku merasa hidup kembali. Pagi ini, Jaka datang lebih cepat dari biasa. Dengan kaos oblong dan celana training yang terlalu ketat di bagian depan. Aku tidak sengaja melihat, atau mungkin sengaja mencari. Entahlah. Tapi sejak 2 malam itu, aku seperti jadi wanita yang mudah terbakar. Aku berdiri di belakang etalase saat dia mengangkat 2 karung beras sendirian. Otot punggungnya bergerak naik turun. Keringatnya mulai membasahi kaos. Aku menggigit bibir. Tuhan, aku belum pernah merasa sekacau ini. Jaka, panggilku pelan. Bisa tolong bantu ibu angkat galon ke dapur? Dia datang cepat, menyeringai sopan. Siap, Bu. Kami masuk ke dapur kecil di belakang toko. Tempat itu sempit. Begitu Jaka masuk, bahunya hampir menyentuh rak-rak dinding. Aku pura-pura mengangkat galon sendiri, lalu berpura-pura kepleset. Galonnya jatuh ke lantai, mengguling pelan. Maaf, Bu. Jaka langsung mendekat. Tangannya refleks menyentuh pinggangku agar aku tidak jatuh. Tangannya besar dan hangat, menyentuh kulitku tanpa lapisan. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Dan dia ikut terdiam. Beberapa detik itu terasa seperti selamanya. Aku bisa merasakan degup jantungnya lewat tangannya. Bisa melihat matanya menatap lurus ke dadaku, yang sedikit terekspos akibat blus longgar. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Tapi semuanya sudah terjadi. Maaf, saya nggak sengaja, katanya gugup, menarik tangannya perlahan. Aku tersenyum lembut. Nggak apa-apa, Jaka. Kadang yang nggak sengaja itu justru bikin kita sadar banyak hal. Dia menatapku. Ada tanya di matanya. Ada ketakutan. Tapi juga ada nyala kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Saat dia membungkuk mengambil galon, aku memperhatikan punggungnya. Dan diam-diam, aku membayangkan bagaimana rasanya jika dia memelukku dari belakang. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, aku tak ingin berhenti. Malam nanti, seperti 2 malam sebelumnya, aku akan kembali memikirkan Jaka. Tapi bedanya, malam ini, tubuhku akan jauh lebih panas. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kami akan melewati batas yang tak seharusnya. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Malam-malamku kini dipenuhi desahan nafasku sendiri. Dada ini berdebar hanya dengan bayangan tubuh Jaka. Dan pagi tadi, setelah insiden di dapur itu, aku tahu ada batas tipis yang nyaris kami langkahi. Dan aku yang mulai duluan. Dan mungkin, aku yang ingin melangkah lebih jauh. Hari itu toko cukup ramai. Tapi entah kenapa mataku hanya mengikuti satu sosok. Jaka. Dia cekatan, kuat, dan punya cara bicara yang sopan, tapi kadang matanya menatapku lama. Seperti sedang menahan sesuatu. Dan aku pun begitu.
Setiap kali tanganku tak sengaja menyentuh tangannya saat memberinya uang receh kembalian, ada arus listrik kecil mengalir. Sore menjelang, hujan turun deras, toko sepi, karyawan lain sudah pulang lebih dulu. Hanya aku dan Jaka yang masih di dalam. Aku menyusun nota pembukuan di meja kasir, sambil memerhatikannya dari kaca cermin kecil di depanku. Dia sedang mengepel lantai. Tubuhnya membungkuk, dan kaos basah menempel di punggungnya. Astaga, lelaki itu terlalu menggoda untuk ukuran buruh biasa. Jaka, panggilku sambil berdiri dari kursi tinggi. Ya bu, basah-basahan begini, nanti masuk angin loh. Naik aja dulu ke atas. Ada handuk bersih di kamar mandi. Ganti baju sebentar. Dia ragu. Nggak apa-apa bu. Aku tersenyum samar. Aku yang nyuruh kok. Aku nggak gigit. Dia tertawa pelan. Iya deh bu. Jaka naik ke lantai 2, ke rumahku. Rumah tempat aku dan suami tinggal. Walau kami tidur di kamar yang berbeda sejak 6 bulan lalu. Rumah yang sudah dingin terlalu tenang. Dan sekarang terasa lebih hidup. Hanya karena satu lelaki muda berada di dalamnya. Beberapa menit kemudian aku menyusul. Alasanku sederhana. Ingin membereskan cucian. Tapi sejujurnya, aku hanya ingin melihatnya sekali lagi. Melihat dia tanpa kaos. Pintu kamar mandi sedikit terbuka. Aku bisa melihat bayangan Jaka dari kaca. Bertelanjang dada, mengeringkan rambut. Dada bidangnya naik turun. Dan aku mendekat tanpa sadar. Handuknya cukup nggak? Tanyaku dari balik pintu. Dia tampak kaget, tapi langsung menjawab. Cukup bu, makasih, ya. Aku berdiri di luar pintu. Suaraku pelan tapi jelas. Kamu nggak usah terlalu formal, Jaka. Panggil aku Mbak aja kalau di atas sini. Kita kan cuman berdua. Suasana hening sesaat. Lalu ku dengar dia berkata, baik, Mbak Rina. Dan Tuhan tahu betapa suara itu langsung menghantam pusat syarafku. Aku bersandar di tembok, menarik napas panjang. Pikiranku kusut, tubuhku panas. Ingin sekali kubuka pintu itu, masuk, dan memeluknya dari belakang. Ingin kurasakan hangat kulitnya. Ingin aku mencium lehernya yang basah itu, tapi aku menahan diri untuk sekarang. Malam itu, aku kembali tidur sendirian di kamar. Tapi tidak dengan pikiranku. Aku membayangkan tangan Jaka menyentuh pinggangku seperti tadi pagi, lalu naik perlahan ke punggung, memijatku dengan tenang, lalu memelukku dari belakang. Kurebahkan tubuhku di ranjang, membiarkan kain dasterku tersingkap perlahan oleh hembusan kipas angin. Tangan kiriku menyentuh perut, lalu naik ke dada, yang kini terasa berdenyut hanya karena satu nama. Jaka, ku panggil namanya pelan dalam hati. Malam ini, aku tak malu mengakui. Aku ingin dia. Aku, Rina, 40 tahun, juragan toko, ibu rumah tangga yang kesepian, sedang jatuh cinta pada lelaki yang 2 kali lebih muda. Dan aku akan menggoda lebih dalam. Hari-hari mulai berubah. Bukan karena suamiku mendadak romantis atau toko sembako mendadak ramai. Tapi karena aku tak bisa lagi menahan diriku sendiri. Jaka. Nama itu kini lebih sering terucap dalam doaku malam hari dibanding nama suamiku sendiri. Hari itu, langit seperti ikut mengerti isi kepalaku. Mendung, redup, sunyi. Jaka datang seperti biasa. Tepat waktu.
dengan senyum yang ia berikan hanya untukku. Aku tahu itu, senyum kecil yang tulus, tapi mengandung sesuatu. Sesuatu yang belum diucapkan, tapi terasa. Pagi, Mbak Erina, sapanya sambil menunduk ringan. Aku hanya mengangguk, tapi sengaja memalingkan wajah. Pura-pura sibuk mencatat stok minyak goreng padahal aku hanya mengulang-ulang satu baris. Minyak bimoli, refill 2 liter 3 dus. Ditulis sampai 5 kali. Fokusku benar-benar hancur. Aku sudah tidak bisa lagi berpura-pura tak tertarik. Tapi juga belum cukup berani melangkah lebih jauh. Tapi malam itu, sesuatu dalam diriku mendesak lebih keras dari sebelumnya. Sehabis toko tutup dan karyawan lain pulang, aku menahan Jaka dengan alasan yang kubuat mendadak. Jaka, kamu bisa bantu angkat dus-dus kosong ke gudang atas. Aku mau bersihin kamar belakang sekalian. Banyak debu. Padahal, semua dus itu ringan. Bisa kuangkat sendiri. Tapi bukan itu tujuanku. Jaka menurut. Kami naik ke lantai 2. Tempat kamar, ruang tamu, dan dapur kecil bersebelahan. Aku mengenakan daster tipis warna krem. Sedikit longgar, dan sengaja tak memakai bra. Saat kami berdiri berdua di ruang tengah lantai 2, aku menyodorkan segelas teh hangat padanya. Minum dulu. Kamu pasti capek. Dia menerimanya dengan senyum. Aku duduk di sofa, menyilangkan kaki, membiarkan dasterku sedikit tersingkap. Dia tampak mencuri pandang, tapi cepat-cepat mengalihkan mata. Tapi aku tahu sorot mata itu. Kamu udah punya pacar, Jaka? Tanyaku tiba-tiba. Dia tampak kaget, lalu gelagapan. Belum, Mbak. Kenapa? Aku terus menyelidik. Kamu tinggi, gagah, rajin. Banyak cewek pasti suka. Dia tertawa kecil. Belum nemu yang cocok, Mbak. Hehe. Aku menatapnya lama. Cocok itu bukan selalu soal umur. Kadang, soal rasa. Dia diam, lalu meminum tehnya pelan. Suasana jadi sunyi. Hanya suara detak jam dinding dan hujan rintik di luar. Aku berdiri mendekatinya. Jaka, bisa bantu mijitin pundakku sebentar? Dari tadi pegal banget. Angkat dus terus. Dia terlihat bingung sesaat. Tapi akhirnya mengangguk. Boleh, Mbak. Aku duduk di bawah lampu gantung, membelakangi dia. Kulitku merinding saat tangan hangatnya menyentuh bahuku, menekan perlahan. Awalnya kaku, lalu pelan-pelan mengalir. Jemarinya lembut, tapi ada tenaga di sana. Aku menutup mata, menahan napas, menahan desir di tubuhku. Enak ya? Gumamku pelan. Kamu punya tangan yang enak buat menyentuh. Dia terdiam, tapi tangannya tak berhenti. Aku menoleh sedikit, mata kami bertemu. Ada api di matanya. Ada panas yang menari-nari. Tapi ia belum berani menyentuh batas. Aku yang menggenggam tangannya pelan. Menuntunnya turun ke lengan, lalu ke pinggang. Jantungku berdetak kencang. Tapi aku tak ingin berhenti. Aku membisik pelan, nyaris seperti desah napas. Jaka, malam ini, aku nggak ingin tidur cepat. Tangannya menegang. Matanya membelalak pelan. Tapi dia tak menarik diri. Dan di detik itulah aku tahu. Malam itu akan jadi malam pertama yang membuatku tak akan pernah bisa kembali. Malam itu, aku bukan lagi hanya Rina, istri juragan toko yang kesepian. Tapi wanita yang haus sentuhan dan akhirnya menemukan sumber panasnya.
Dan Jaka, lelaki itu, akan membakar seluruh sisa malamku. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya karena aku menggenggam tangan Jaka lebih lama dari seharusnya. Bukan hanya karena aku membiarkannya memijat pundakku sambil menahan gemetar. Tapi karena untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istri, aku merasa hidup kembali sebagai perempuan. Setelah aku berkata pelan, malam ini, aku nggak ingin tidur cepat. Ruangan itu jadi hening. Jaka berdiri di belakangku, tangannya masih menyentuh pinggangku. Tapi ia tidak bergerak. Diameter, seperti menunggu aba-aba. Atau mungkin sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Aku bangkit dari sofa, pelan, menoleh padanya. Mata kami bertemu. Aku tahu ia gugup. Tapi aku juga tahu dia tak bisa menghindar. Jaka, bisikku. Kamu tahu kan, aku bukan ibu-ibu biasa. Ia menatapku. Sorot matanya jujur, lugu. Tapi tak bisa menyembunyikan bahwa tubuhnya mulai menegang. Karena hasrat yang tak lagi bisa disangkal. Aku berjalan perlahan ke dapur. Membuka kulkas. Mengambil sebotol air dingin. Lalu dengan sengaja, aku meneguknya pelan. Membiarkan setetes air mengalir di ujung bibirku. Jatuh ke leherku, lalu turun ke lekuk dadaku. Dan aku tahu, Jaka melihat semuanya dari balik meja. Kamu haus? Tanyaku sambil menyodorkan botol padanya. Ia mengangguk. Tapi saat akan menerima, tanganku menyentuh tangannya. Lama. Genggaman kecil itu membuat kulitku merinding. Seolah semua kesepian yang kusimpan selama ini teralirkan lewat sentuhan kecil itu. Duduk sini, kataku, sambil menepuk sofa kecil di dekatku. Ia duduk, aku ikut duduk. Jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa mencium wangi sabun dari lehernya. Bisa merasakan hangat napasnya yang mulai tak teratur. Aku menoleh, membiarkan wajahku mendekat pelan. Dan saat hidung kami nyaris bersentuhan, aku berbisik, "Kamu takut sama aku, Jaka?" Dia menggeleng. Suaranya pelan. "Bukan takut, tapi ini salah, Mbak." Aku tersenyum. Yang salah itu saat kamu terus memendam perasaanmu. Aku mendekat, lalu menyentuhkan bibirku ke pipinya. Ringan. Lalu turun ke dagu. Tanganku menyentuh dadanya yang hangat di balik kaos tipis itu. Jantungnya berdetak keras. Begitu juga milikku. "Kalau kamu nggak mau, Jaka," ucapku pelan sambil menatap matanya, "kamu boleh pergi sekarang." Tapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menatapku dalam, lalu tangannya menyentuh pipiku. Hangat, lembut. Dan dalam sekejap, bibir kami bertemu. Tak terburu-buru, tapi dalam, jujur, dan penuh rasa. Ciuman itu bukan sekadar nafsu, tapi pelepasan. Dari penat, dari sepi, dari sunyi yang menahun. Aku memeluknya. Kurasakan lengannya membalas pelukanku dengan hangat. Lalu kami jatuh ke sofa bersama. Tubuh kami menempel. Nafas kami saling memburu. Tapi kami masih menjaga batas. Belum sepenuhnya lepas. Karena malam itu bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang koneksi, tentang rasa. Aku berbaring di sofa, kepalaku di dadanya. Kami tak banyak bicara setelahnya. Hanya saling diam dalam pelukan, tangan kami saling menggenggam. Kaki kami saling bersentuhan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dalam pelukan lelaki lain.
Lelaki yang jauh lebih muda. Lelaki yang membuatku merasa cantik kembali. Lelaki yang membuatku ingin hidup lebih lama di dalam rahasia ini. Aku pikir malam itu akan jadi satu malam yang bisa kutaruh dalam ingatan. Satu kesalahan manis yang akan kutelan pelan-pelan, lalu kubuang dalam-dalam. Tapi ternyata tubuh ini terlalu jujur. Hati ini terlalu lemah untuk mengusir hangatnya pelukan Jaka dari pikiranku. Pagi setelah malam itu, aku bangun dalam posisi yang tak biasa. Di sofa, dengan selimut kecil menyelimuti kaki. Di seberangku, Jaka duduk bersandar, masih tertidur. Wajahnya damai, polos, dan entah bagaimana membuatku merasa seperti gadis 20 tahun yang baru jatuh cinta untuk pertama kalinya. Aku menyentuh pipinya pelan. Bangun, buru ganteng, bisikku. Dia membuka mata perlahan. Matanya langsung bertemu mataku. Ada jeda yang panjang di antara kami. Tapi tidak canggung, malah menenangkan. Maaf ya, Mbak, katanya pelan. Maaf untuk apa? Aku bertanya, masih dengan senyum. Aku yang minta dipeluk, bukan kamu. Dia tertawa pelan. Aku berdiri dan merapikan rambut, lalu menoleh ke arahnya sekali lagi sebelum turun ke toko. Hari itu, kami bekerja seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Kami tak banyak bicara, tak banyak saling menatap, tapi di sela-sela mengangkat karung, memberi kembalian, atau mengatur stok gerak. Tangan kami beberapa kali bersentuhan, seolah tubuh kami saling memanggil diam-diam. Dan malamnya, kami kembali bertemu di atas. Masuk aja, pintu nggak dikunci, kataku lewat pesan WhatsApp. 10 menit kemudian, aku dengar pintu kamar didorong pelan. Suaranya lembut, tak ada langkah terburu-buru. Aku duduk di ranjang dengan daster tipis, dan rambut yang baru saja kucatok sedikit. Minyak telon yang biasa kupakai kini berubah jadi parfum ringan, yang hanya bisa tercium dari jarak sangat dekat. Jaka berdiri di depan pintu. Matanya menyapu tubuhku dengan cara yang ia coba sembunyikan. Tapi gagal. Duduk, ujarku lembut, sambil menepuk ranjang di sebelahku. Dia menurut, diameter, tapi gelisah. Mbak yakin, kita harus kayak gini terus? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya, senyumku memudar sedikit. Enggak, tapi aku juga enggak yakin bisa berhenti. Dia menghela napas. Kalau suami Mbak tahu, dia bahkan gak pernah menatap wajah lagi. Apalagi tidur sekamar. Aku ini cuma properti di rumah ini, Jak. Dia menunduk. Lalu pelan-pelan, aku menyentuh dagunya, mengangkat wajahnya agar menatapku. Malam ini, jangan pikirin siapa-siapa. Pikirin aku. Aku cuma pengen merasa dicintai. Sekali aja. Dia mencium keningku, lalu pipiku, lalu turun ke leherku. Dan tubuhku gemetar bukan karena takut, tapi karena keinginan yang kutahan selama bertahun-tahun akhirnya menemukan tempat untuk dilepaskan. Kami berbaring, saling membelai, tak terburu-buru, tak liar, tapi perlahan, pelan, seolah tiap inci tubuh kami sedang dibaca satu persatu. Aku merasakan jemarinya menyusuri punggungku. Bibirnya menyentuh bahuku. Nafasnya hangat dan teratur. Dan malam itu, untuk kedua kalinya, aku tidur dalam pelukannya. Tapi kali ini, kami tak hanya tidur. Kami melewati malam tanpa sekat, tanpa batas, tanpa penyesalan. Pagi harinya,
Saat aku berdiri di balkon lantai 2, kulihat tetangga sebelah, Bu Warti, menatapku dari jauh. Tatapannya seperti sedang menimbang sesuatu, menyimpan tanya, mungkin mencium aroma rahasia. Aku membalas dengan senyum singkat. Tapi jantungku mulai gelisah. Apa aku terlalu ceroboh? Apa langkah kakiku terlalu berani? Namun saat kulihat Jaka turun dari motor untuk memulai harinya di toko, semua kekhawatiran itu tenggelam kembali. Aku hanya tahu satu hal. Aku, Rina, seorang istri yang ditinggal dingin terlalu lama, telah menyalakan api. Dan api ini mulai membakar semuanya. Sudah hampir 2 minggu sejak malam pertama itu. Malam di mana aku menyerahkan bukan hanya tubuhku, tapi juga hatiku. Pada seorang pria muda bernama Jaka. Buruh toko sembako yang kini jadi bagian dari rahasia tergelap dan paling membara dalam hidupku. Hari-hari berlalu, tapi detiknya terasa menggigit. Aku dan Jaka masih berpura-pura biasa di hadapan karyawan lain. Tapi kami tahu, tiap tatapan mata kami menyimpan sesuatu. Sesuatu yang tak bisa dikatakan, tapi tak bisa dihindari. Aku kadang sengaja berdiri lebih dekat darinya saat menghitung stok barang. Kadang menyelipkan tangan saat memberinya uang tip. Menggenggam lebih lama dari seharusnya. Kadang, hanya lewat senyuman kecil saat aku naik duluan ke lantai 2. Memberinya isyarat. Malam ini, pintu masih terbuka untuknya. Dan setiap malam, ia datang. Diam-diam, seperti pencuri. Tapi bukan mencuri hartaku. Dia mencuri rasa yang telah lama mati di dalam diriku. Namun semakin dalam kami menyelam, semakin sulit untuk bernapas. Malam itu, hujan turun lagi. Dan seperti biasa, suara pintu kamar pelan terbuka. Tapi tak seperti biasanya, Jaka hanya berdiri di ambang pintu. Aku bangkit dari ranjang. Kenapa berdiri aja? Dia menunduk. Ragu. Nafasnya berat. Aku mau ngomong, Mbak. Aku diam, menunggu. Aku mulai ngerasa nggak enak, Mbak. Kita udah terlalu jauh. Aku nggak pengen Mbak kenapa-kenapa. Suami Mbak itu mungkin diam sekarang, tapi kalau dia tahu, aku melangkah pelan ke arahnya. Kamu takut? Dia mengangguk. Bukan cuma takut, aku juga ngerasa bersalah. Sama diri sendiri, sama Mbak. Ini salah kan? Aku menghela napas. Lalu berdiri tepat di depannya. Tangan kiriku menyentuh dadanya. Salah kalau kita terus pura-pura nggak butuh pelukan. Salah kalau kita pura-pura kuat. Padahal malam-malam kita dingin dan kosong. Dia menatapku. Dan aku tahu dia ingin lari. Tapi juga ingin tinggal. Aku nggak bisa mikirin yang lain selain Mbak sekarang. Bisiknya lirih. Aku menariknya masuk. Mendorong pintu. Lalu memeluknya erat. Kamu bukan pelarian, Jaka. Bisikku di dada bidangnya. Kamu, penyelamatku. Dia membalas pelukanku. Lebih kuat dari biasanya. Lebih lama. Tapi saat kami duduk di tepi ranjang, dia menatapku lama dan bertanya, Mbak nggak pernah nyesel? Aku terdiam, tapi tidak menjawab. Aku hanya menatap matanya dan mengangkat wajahnya untuk menciumnya perlahan. Karena jawabanku ada di pelukanku, di sentuhan jariku. Di kehangatan malam yang tak pernah bisa kutemukan di ranjang suamiku. Namun keesokan harinya, aku mulai merasa ada yang mengawasi. Bu Warti, tetangga sebelah yang rumahnya nebal dengan dapurku, beberapa kali memandang curiga dari pagar.
Bahkan pembantu toko Mira, yang biasanya cerewet, kini lebih sering diam. Tapi matanya seperti tahu sesuatu. Dan yang paling membuat jantungku tak tenang, suamiku Bram pulang lebih awal dari biasanya. "Tumben mas?" tanyaku. Dia hanya menjawab pendek. Kepala lagi penuh. Tapi aku tahu sorot matanya. Bukan hanya karena stres kerja, tapi karena dia mulai merasa kehilangan kendali atas rumah ini. Atas diriku. Dan malamnya, Jaka tak datang ke atas. Pesanku hanya dibaca, tak dibalas. Aku duduk di ranjang, menatap pintu yang biasanya terbuka pelan di pukul 10 malam. Tapi malam itu tetap tertutup. Dan tubuhku yang terbiasa dengan pelukan Jaka terasa dingin. Tapi hatiku lebih dingin lagi. Apakah ini tanda? Apakah semuanya akan segera berakhir? Atau hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang? Satu hal yang kupastikan malam itu, aku mulai merasa kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum pernah benar-benar kumiliki. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari yang kuduga. Pintu itu tetap tertutup. Sudah 3 malam berlalu, sejak terakhir kali aku melihat Jaka naik ke kamarku. 3 malam, yang terasa seperti 3 tahun dalam gelap. Tubuhku kembali dingin. Tapi yang lebih membeku adalah hatiku. Dia menjauh. Tanpa kata. Tanpa alasan yang pasti. Hanya senyuman tipis di toko. Dan beberapa pesan singkat yang dibalas setengah hati. Dan aku, Rina, hanya bisa menunggu. Menggenggam ego yang mulai koyak. Pagi itu, aku sengaja menata rak sendiri. Menolak bantuan Mira. Tanganku sibuk menata botol kecap. Tapi mataku tak berhenti mengawasi Jaka dari sudut ruangan. Dia sedang menurunkan karung dari motor pengantar. Tubuhnya masih kekar, tapi kini terasa jauh. Seolah ada dinding baru antara kami yang tak bisa kutembus. Dulu, matanya selalu mencariku. Kini, ia menghindar. Dan ketika aku lewat di sampingnya, pura-pura memeriksa tumpukan dus. Aku sengaja menyenggol lengannya. Refleks ia menoleh. Tapi tak ada senyum. Hanya tatapan singkat dan anggukan dingin. Aku salah apa, Jaka? Bisikku nyaris tanpa suara. Dia tak menjawab. Hanya melangkah menjauh. Sore harinya, saat hujan deras, aku duduk di ruang belakang. Menggenggam cangkir teh yang tak lagi hangat. Sendiri. Dasterku masih basah karena keringat dan gerimis. Di luar, suara motor meraung-raung, mengantar logistik terakhir sebelum toko tutup. Dan tiba-tiba Mira masuk, membawa 2 bungkus mie instan. "Bu, ini dari warung depan," kata Bang Jaka tadi. Dia mau makan bareng. Tapi sama cewek warung, si Tia itu loh. Ucapnya sambil tertawa kecil. Tumben Bang Jaka ngajak makan bareng cewek. Darahku seperti naik ke kepala. Dia, anak baru warung sebelah. Umurnya paling 21. Kulitnya kuning langsat, suara tawa centil. Dan sering sekali numpang ngecas HP di toko. Aku pernah lihat dia beberapa kali senyum-senyum ke Jaka. Tapi aku anggap angin lalu. Dan sekarang, mereka makan bareng. Aku diam. Tidak menjawab Mira. Tapi dalam hati, aku bergetar. Cemburu. Bukan cemburu biasa, tapi cemburu yang tak punya nama. Karena aku bukan kekasihnya. Bukan siapa-siapanya.
Hanya perempuan 40 tahun yang memberinya kehangatan dalam gelap, yang mengajarinya bagaimana caranya memeluk dan dicintai, diam-diam. Malam itu, aku naik ke kamar lebih awal, tapi bukan untuk tidur. Aku berdiri di depan cermin, menatap tubuhku. Tubuh yang dulu membuat Jaka menatap dalam, yang dulu membuatnya bergetar saat kucium lehernya. Kini, bayangan itu terasa jauh. Aku membuka dasar perlahan, membiarkan tubuhku telanjang di depan pantulan kaca. Mengingat-ingat bagaimana Jaka menyentuh punggungku, menciumi leherku, memelukku dari belakang seperti tak ingin lepas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis. Pelan, tanpa suara, tapi penuh. Aku sadar, ini bukan hanya tentang kehilangan gairah. Ini tentang kehilangan koneksi. Tentang perasaan yang semula kupikir hanya untuk mengisi kekosongan. Ternyata tumbuh jadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit. Pagi berikutnya, aku menyiapkan teh hangat untuk Jaka. Meletakkannya di meja dapur belakang, tempat kami pertama kali bersentuhan. Tapi ia tak datang. Hanya Mira yang mengambil teh itu, lalu berkata datar. Bang Jaka bilang, dia nggak enak badan. Minta izin pulang cepat. Aku mengangguk. Tapi dadaku terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, langit mendung. Angin membawa aroma tanah basah. Dan entah mengapa, aku merasa sesuatu dalam cerita ini akan segera pecah. Aku hanya belum tahu, pecahannya akan melukai siapa lebih dulu. Kadang, yang membuat hati luka bukanlah kehilangan, tapi ketidakjelasan. Dan aku, Rina, perempuan 40 tahun, yang pernah begitu yakin dengan rasa di dada, kini duduk sendiri di meja makan, menatap gelas teh yang dingin, dan bertanya, aku ini siapa buat dia? Jaka belum juga muncul 3 hari berturut-turut. Awalnya bilang sakit, lalu tak ada kabar. Aku menunggu, memikirkan ribuan kemungkinan. Apa ia sengaja menghindar? Apa ia menyesal? Atau apa dia mulai punya yang lain? Yang lebih muda, lebih pantas, lebih bisa diajak tertawa di siang bolong tanpa rasa takut ketahuan. Hari itu, toko tetap buka seperti biasa. Tapi hatiku kosong. Aku duduk di kursi kasir, pura-pura mengecek nota. Tapi mataku terus mengarah ke arah depan. Tempat Jaka biasanya duduk mengupas mangga, sambil tertawa kecil dengan Mira. Tempat di mana dulu, kami sempat saling mencuri pandang, seperti dua pencuri waktu. Dan sore itu, suara motor tua yang familiar, tiba-tiba berhenti di depan toko. Aku berdiri, cepat. Terlalu cepat hingga kursiku terbalik. Jaka masuk, pelan. Tubuhnya tampak lebih kurus. Wajahnya lelah. Tapi begitu matanya bertemu mataku, semua tanya dalam hatiku terasa ingin pecah dalam pelukan. Tapi aku diam. Dan dia pun hanya berkata, maaf mbak. Kata itu terlalu kecil untuk menambal celah yang menganga di hatiku. Tapi aku tak punya cukup dendam untuk marah. Hanya satu kalimat yang keluar. Kamu masih mau kerja di sini? Dia menunduk. Kalau Mbak masih izinkan, aku mengangguk. Lalu berbalik, menahan air mata yang nyaris tumpah. Malamnya, aku naik ke atas lebih awal. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian malam, pintu kamarku diketuk pelan. Aku membuka. Jaka berdiri di sana, tak banyak bicara. Tapi matanya memohon. Aku membuka lebar pintu. Ia masuk. Tapi tidak langsung menyentuhku. Ia berdiri beberapa langkah.
lalu berkata dengan suara berat, "Aku salah, Mbak. Aku pikir menjauh itu cara paling benar. Tapi ternyata tiap malam aku malah makin tenggelam dalam rasa bersalah. Aku pikir menjauh akan membuat perasaan ini reda. Tapi aku makin kepikiran. Aku berjalan pelan, berdiri di hadapannya. Kalau kamu pikir aku nggak mikirin kamu salah besar, bisikku. Kenapa kamu diam? Tanyanya. Karena aku nggak punya hak buat marah, nggak bisa nagih. Aku ini cuma rahasiamu. Dia mendekat, lalu meraih tanganku, menggenggamnya erat. Kalau ini salah, kenapa rasanya malah paling benar? Bisiknya. Aku tersenyum pahit. Karena kita butuh ini, tapi nggak bisa punya ini. Lalu kami saling mendekap, tanpa kata, tanpa penjelasan. Tubuh kami saling mencari, seolah saling menebus waktu yang hilang. Ciumannya mendarat di leherku. Tanganku menyentuh punggungnya. Nafas kami berpacu, seperti api yang kembali dipantik. Tapi malam itu belum sampai puncak. Karena tiba-tiba tok, tok, tok. Pintu depan rumah diketuk keras. Aku terlonjak, Jaka juga. Kami saling pandang. Kemudian dari balik tangga, terdengar suara berat yang amat familiar. "Rina, bukain pintunya. Ini aku, Bram, suamiku." Nafasku seketika membeku. Jaka panik. Aku buru-buru mendorongnya ke kamar mandi dalam. "Diametre, jangan keluar, jangan bersuara." Langkahku gemetar saat turun membuka pintu. Dan begitu aku membukanya, Bram berdiri dengan wajah muram dan sorot tajam. "Ngapain kamu kunci pintu atas? Malam-malam gini, kamu ngapain di atas sendirian?" Tanyanya. Aku menahan napas. Aku ngantuk, ketiduran. "Kamu dari mana?" Dia memicingkan mata. Aku mau mandi, badan lengket. Langkah kakinya berat naik ke atas. Dan aku berdiri di bawah tangga, memejamkan mata, menahan detak jantung yang nyaris lepas kendali. Malam itu, Jaka keluar pelan-pelan lewat pintu belakang. Tanpa pamit, tanpa pelukan. Tapi aku tahu, rahasia kami barusan tersenggol. Dan jika satu bagian runtuh, semua yang kami bangun bisa hancur dalam sekejap. Kadang aku bertanya, apakah cinta itu harus selalu terang-terangan? Atau justru memang paling setia ketika sembunyi-sembunyi? Tapi malam itu, semua persembunyian kami nyaris terbakar habis. Suamiku, Bram, tampak berubah sejak malam itu. Tidak lagi pasif, tidak lagi acuh, tapi juga tidak lagi biasa. Ia mulai pulang lebih awal. Mulai sering mengawasi toko dari balik rak. Mulai menanyakan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Dan tatapan matanya padaku bukan lagi tatapan suami yang dingin, tapi suami yang curiga. Sementara aku masih menyimpan rahasia besar di balik setiap langkahku. Setiap senyumku pada Jaka di toko terasa seperti menusuk dada Bram. Dan Jaka mulai terlihat gelisah. Ia bekerja dengan tubuh yang sama kuatnya, tapi langkahnya seperti membawa beban berat di punggung. Ia tak lagi tersenyum santai. Bahkan saat Mira bercanda pun, ia hanya tertawa kaku. Aku tahu, hatinya mulai sesak. Hari itu, mendung menggantung rendah di atas toko kami. Udara gerah. Peluh mengalir di pelipis. Bukan hanya karena panas, tapi juga karena sesuatu yang menggantung di kepala kami bertiga. Aku, Jaka, dan Bram. Sekitar jam 4 sore, saat aku sendirian di dapur belakang.
Jaka datang membawa kardus sabun cair. Bu, Mbak Rina, aku bisa ngomong sebentar? Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Aku menatap pintu, memastikan tak ada yang melihat. Lalu mengangguk. Kita nggak bisa terus kayak gini, Mbak, katanya pelan. Aku diam, menahan napas, menatap matanya yang basah. Bram mulai curiga. Aku juga makin takut. Aku sayang sama Mbak, tapi aku nggak mau Mbak kenapa-kenapa. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang remuk di dalam dada. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Jaka. Dia menggenggam tanganku erat. Tapi justru, karena genggaman itu, aku tahu ia sedang bersiap untuk melepaskan. Malam itu, Jaka datang ke atas. Untuk yang terakhir kalinya. Ia tak bicara banyak. Hanya duduk di pinggir ranjang, menatapku dalam diam. Dan aku memeluknya dari belakang. Seperti yang biasa kulakukan. Malam ini, kamu masih milikku, kan? Bisikku. Iya, jawabnya pelan. Malam ini, kami berbaring. Tak ada gairah seperti malam-malam sebelumnya. Hanya pelukan. Hanya air mata. Tangannya menyentuh wajahku, lalu menyapu rambutku yang mulai beruban di dekat telinga. Kamu cantik, katanya. Dan kamu laki-laki pertama yang membuatku merasa perempuan lagi. Tapi ketika pagi datang, aku terbangun sendiri. Jaka sudah pergi. Tak ada pesan, tak ada jejak. Dan tak lama kemudian, Bram berdiri di ambang pintu kamar. Menatapku dengan mata merah. Di tangannya ada ponsel. Rina, suaranya pelan tapi berat. Kamu tahu, Mira cerita apa ke aku semalam? Dunia seketika berhenti berputar. Aku bangkit perlahan, tubuhku dingin. Aku tahu kamu nyembunyiin sesuatu. Lanjutnya, aku cuma nunggu kamu ngaku. Aku menatapnya. Mata kami saling terkunci. Untuk pertama kalinya, tak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Aku tahu ini adalah akhirnya. Entah akhir dari pernikahanku, atau akhir dari rahasiaku dengan Jaka. Tapi satu yang pasti, semua yang kami simpan, akhirnya terbuka. Dan sekarang, aku harus memilih. Cinta yang membara, atau hidup yang tersisa. Aku pikir, hidup akan runtuh dalam satu teriakan. Dalam bentakan, lemparan, atau pintu yang dibanting keras. Ternyata tidak. Hidup bisa juga runtuh dalam diam. Dalam tatapan. Dalam punggung yang pergi tanpa menoleh. Setelah malam itu, Bram tak banyak bicara. Ia hanya menatapku, lalu keluar dari kamar, tanpa berkata apa-apa. Paginya, ia mengemasi sebagian bajunya, dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada kalimat, kamu selingkuh ya? Tidak ada konfrontasi. Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena dari diamnya, aku tahu. Ia tahu segalanya. Dan ia memilih pergi. Tanpa memberi ruang bagi siapapun untuk membela diri. Aku duduk di dapur, sendiri. Menatap gelas kopi yang sudah dingin. Mira lalu datang. Wajahnya canggung. Ia menaruh setumpuk nota, lalu menunduk. Bu Rina, katanya pelan. Saya nggak sengaja lihat malam itu. Tapi saya nggak ngomong ke siapa-siapa. Cuman ke Pak Bram. Karena saya takut, Bu. Saya sayang Ibu. Tapi saya juga takut semuanya rusak. Aku mengangguk pelan. Tak marah. Tak kaget. Karena sebenarnya,
Aku tahu sejak awal. Rahasia ini hanya menunggu waktu untuk bocor. Dan sekarang, waktunya sudah tiba. Jaka tak pernah kembali. Ia berhenti bekerja 3 hari setelah malam terakhir kami. Meninggalkan satu catatan kecil yang dititipkan ke Mira. Terima kasih untuk segalanya. Saya pergi bukan karena saya benci, tapi karena saya terlalu sayang untuk terus menyakiti. Aku membaca surat itu berulang-ulang. Tanganku gemetar, tapi air mataku tak jatuh lagi. Entah karena aku sudah terlalu lelah untuk menangis, atau karena sebagian dari diriku tahu, Jaka memang tidak akan tinggal selamanya. Hari-hari berikutnya berlalu pelan. Aku kembali mengelola toko sendiri. Menata ulang rak, menyapu gudang, menyapa pelanggan. Tapi semua itu kini hanya rutinitas kosong. Karena bagian dalam diriku masih hampa. Kadang malam-malam, aku duduk di kamar, mengenakan daster yang sama seperti malam kami terakhir berpelukan. Kubayangkan suaranya, napasnya, lengannya, yang melingkari pinggangku. Tapi semuanya hanya bayangan. Karena Jaka sudah pergi, dan Bram pun entah akan kembali atau tidak. Yang tertinggal hanyalah aku, Rina. Perempuan 40 tahun yang pernah merasa dicintai kembali. Dalam sebuah hubungan yang tak pernah seharusnya terjadi. Tapi dari semua luka yang tersisa, yang paling sulit kulupakan bukan rasa bersalah, tapi rasa rindu. Rindu yang tak bisa kutumpahkan. Rindu yang tak bisa kuakui. Rindu pada lelaki muda yang kini mungkin sudah memeluk perempuan lain. Dengan senyuman yang dulu, hanya untukku. Sudah 2 minggu sejak kepergian Jaka. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Bukan karena toko jadi sepi. Bukan karena barang-barang jadi berantakan. Tapi karena rumah ini tak lagi punya suara. Tidak ada lagi suara langkah kaki Jaka di tangga belakang. Tidak ada lagi ketukan pelan di pintu kamarku pukul 10 malam. Tidak ada lagi tawa kecilnya di sela-sela pekerjaan berat. Dan yang paling sunyi dari semua itu, tidak ada lagi harapan. Aku kini tidur lebih cepat, bangun lebih pagi. Menyiapkan sendiri semua barang dagangan. Mira masih bekerja. Meski tak seceria dulu. Ia tahu, luka ini belum sembuh. Maka ia menjaga jarak. Dan aku menghargainya. Kadang saat membuka dus mie instan, atau menata minyak goreng, aku tiba-tiba membeku. Karena ingat bagaimana dulu Jaka suka pura-pura iseng menggangguku saat aku membungkuk. Sekadar menyapa, menggoda, atau memijat bahuku diam-diam dari belakang. Tawa kecil kami kini jadi hantu paling lembut di ruang dapur. Suatu pagi, datang surat ke alamat toko. Amplop coklat lusuh tanpa nama pengirim. Tapi tulisan tangan di depan amplop itu langsung membuat dadaku menegang. Tulisan Jaka. Tanganku bergetar saat membukanya. Mbak Rina, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku nulis ini karena aku tahu. Kalau aku diam terus, rasa bersalahku akan jadi penjara selamanya. Aku pergi bukan karena aku lupa. Justru karena aku terlalu ingat. Aku terlalu ingat setiap detik yang kita lewati. Setiap sentuhan. Setiap bisikan pelan di antara ciuman. Setiap malam ketika aku merasa bukan cuma jadi buruh, tapi jadi laki-laki seutuhnya di pelukanmu. Tapi aku juga sadar, Mbak. Cinta seperti ini cuma akan hidup di malam. Ia rapuh di siang hari. Dan aku bukan laki-laki yang cukup kuat untuk melindungi rahasia ini seumur hidup. Aku masih mencintaimu.
Tapi aku memilih menepi, supaya luka kita tidak makin dalam. Terima kasih, sudah membuat aku tahu, artinya dicintai dengan jujur. Jaga dirimu, Mbak. Jaka. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis saat membacanya. Aku hanya duduk, menggenggam surat itu erat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa kosong. Bram belum kembali. Tapi aku mendengar kabar dari temannya. Ia tinggal di kontrakan kecil dekat bengkel tempat dulu ia sering nongkrong. Tak menggugat cerai, tak juga menghubungi. Seolah menunda keputusan. Atau mungkin menungguku membuat pilihan duluan. Dan aku masih berdiri di tengah rumah yang dulu hangat. Kini hanya berisi bayangan-bayangan. Bayangan suami yang tak pernah menyentuh. Bayangan lelaki muda yang pernah mencintaiku dengan seluruh keberaniannya. Dan bayangan diriku sendiri yang pernah tahu apa sebenarnya arti kesepian. Sampai aku jatuh cinta diam-diam. Kini malam tak lagi sama. Aku tak lagi menunggu pintu diketuk. Tak lagi memakai daster tipis atau menyemprotkan parfum sebelum tidur. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, aku tahu tubuhku masih mengingat. Dan hatiku belum sepenuhnya melepas. Karena ada cinta-cinta tertentu yang tidak harus dimiliki, tapi cukup dikenang dalam diam yang abadi. 3 bulan telah berlalu. 3 bulan sejak malam terakhir aku dan Jaka berbaring dalam satu pelukan. Yang diam-diam kami tahu adalah pelukan perpisahan. 3 bulan sejak Bram pergi, membawa serta sisa-sisa kepercayaannya, dan meninggalkanku di rumah yang kini hanya berisi bayangan. Dan kini, aku tak lagi menangis, tapi juga belum bisa benar-benar tersenyum. Toko tetap buka seperti biasa. Orang-orang datang dan pergi, membeli beras, sabun, minyak, telur. Mira masih bekerja, lebih dewasa dari sebelumnya, lebih hati-hati. Kami jarang bicara panjang, tapi aku tahu ia masih menjagaku dengan caranya sendiri. Beberapa tetangga yang sempat berbisik-bisik kini mulai diam. Mereka bosan menunggu drama baru. Mungkin mereka pikir hidupku sudah berakhir, tapi mereka salah. Hidupku justru baru dimulai. Suatu sore, setelah toko tutup lebih awal, karena pasokan barang terlambat, aku menyeduh kopi sendiri dan duduk di bangku kecil di halaman belakang. Tempat di mana dulu aku pernah melihat Jaka mencuci tangan sambil tertawa. Senyum kecil yang kini hanya bisa kuingat dalam potongan kenangan. Aku menatap langit yang mulai jingga. Dan tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Hatiku berdegup, tapi aku tak bergerak. Lalu terdengar langkah pelan. Dan muncul sosok tinggi dengan baju kemeja sederhana dan ransel di punggung. Jaka. Tubuhnya masih gagah. Kulitnya lebih gelap, tapi wajahnya dewasa. Tak lagi ragu, tapi juga tak lagi liar. Matanya menatapku, dan aku tak mampu berdiri. Boleh duduk, Mbak? Katanya pelan. Aku mengangguk. Ia duduk di bangku sebelahku. Tak ada jarak, tapi juga tak ada ketegangan. Kabar kamu gimana? Tanyaku akhirnya. Lebih baik, jawabnya. Tapi masih sering mimpi tentang sini. Aku tersenyum. Sama. Kami terdiam cukup lama. Angin sorga membawa bau tanah. Dan sisa-sisa kenangan yang belum benar-benar pergi. Aku nggak datang untuk minta kembali, katanya akhirnya. Aku cuma pengen bilang terima kasih. Dan minta maaf.
Karena pergi tanpa pamit, aku menoleh padanya. Aku yang harusnya bilang maaf, karena aku tarik kamu masuk ke cerita yang terlalu besar untuk kamu tanggung. Dia tersenyum. Tapi kalau waktu bisa diputar, aku tetap akan masuk, Mbak. Dia berdiri, merapikan jaketnya, lalu menatapku sekali lagi. Kalau nanti Mbak nemu laki-laki yang lebih baik, yang mau peluk Mbak terang-terangan, jangan ditolak ya. Aku tertawa kecil, perih. Kalau nanti kamu nemu perempuan yang bisa kamu peluk tanpa sembunyi, jangan lupa senyum kayak kamu senyum ke aku dulu. Kami saling pandang, tidak dengan rasa ingin, tapi dengan rasa hormat. Lalu dia melangkah pergi. Tak lagi diam-diam, tak lagi sembunyi di malam. Malam itu, aku menutup toko sendiri, menulis di buku stok, lalu menyimpan semua dalam laci. Kamar sudah rapi, daster digantung, dan ranjangku kosong, tapi tidak sepi. Karena kini, aku bukan lagi perempuan yang menggantungkan rasa pada pelukan seseorang. Aku, Rina, perempuan 40 tahun, pernah mencintai dalam diam, terluka dalam sunyi, dan kini belajar ikhlas dalam terang. Dan cinta yang tak bisa kumiliki, tetap akan kubawa dalam hati. Bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa aku pernah hidup sepenuhnya, tanpa malu, tanpa pura-pura. Pesan moral, cinta tak selalu harus dimiliki, tapi keberanian untuk mencintai dan keikhlasan untuk melepaskan, itulah yang membuat manusia tumbuh.